قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis tentang kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan, wa an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Haditsun rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ka'ab bin Iyad, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya pada tiap-tiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Akhirnya manakala kita berhijrah dari kemaksiatan dan dosa, hijrah dari keterpurukan, hijrah dari kejahiliahan kepada Islam, maka kita pun hijrah dari kecintaan dunia, dari kecintaan kepada harta benda, kepada kecintaan terhadap hari akhir, kecintaan pada hari akhir, kecintaan kita kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Begitulah apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan dunia, mereka tinggalkan harta benda mereka demi untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Umar bin Khattab, lihat Mus'ab bin Umair, yang manakala dia meninggal dunia, ketika kainnya menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ketika kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Kata Rasulullah SAW, tutup bagian kepalanya, cukuplah kakinya ditutup dengan tumbuh-tumbuhan yang wangi yang diambil tumbuhan yang ada di Madinah. Mus'ab ibn Umair, orang yang kaya raya, ketika dia di Mekah, orang yang kaya raya, miliuner, ia tinggalkan hartanya seluruhnya demi hijrahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tinggalkan seluruh hartanya demi untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abdurrahman bin Auf, miliuner, kaya raya, dia tinggalkan seluruh hartanya untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota yang tidak tahu masa depannya seperti apa. Ia tinggalkan seluruh hartanya. Ia bawa pakaian yang melekat di badannya,
tidak ada satupun harta yang dibawa olehnya. Inilah prinsip yang semestinya harus kita miliki. Kenapa? Karena fitnah mal, fitnah yang paling besar yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Bukan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bagi umat yang hidup di akhir zaman, manakala Allah bukakan pintu dunia seluas-luasnya. Kenapa? Karena memang manusia di antara syahwatnya cinta kepada dunia. Kalau sekiranya Allah memberikan kita satu gunung emas, dia akan berusaha untuk mencari gunung emas berikutnya. Kalau dia telah memiliki 2 gunung emas, maka dia akan berusaha untuk mencari gunung emas berikutnya. Itulah manusia, kata Rasulullah. Tidak ada habis-habisnya hawa nafsunya seperti itu, kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali manakala mulutnya sudah disumpah sama tanah. Selesai. Oleh karena itu penyakit yang paling berbahaya apa? Apa penyakit yang paling berbahaya? Wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatil maut, ya akhi. Cinta kepada dunia, takut akan kematian. Kalau sudah begini riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, kalau sudah begini hadis-hadis yang datang dari Rasulullah, kalau sudah begini begitu banyaknya peringatan untuk kita, masihkah kita lebih memikirkan dunia dari akhirat? Masihkah kita mempertahankan harta kita, tidak kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masihkah kita ingin menjadi orang yang bakhil? Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Apa kata Rasulullah? Takutlah kalian akan apa? Akan apa? Hah? Ada yang pernah dengar gak hadis ini? Syuh, apa syuh? Ittaqus syuhha. Apa syuhha? Kalau bakhil, tahu nggak apa bakhil? Syuh apa? Nah, syuh itu bahil kuadrat, bahil pangkat 2. Ya, bahil artinya apa? Kikir. Kalau bahasana pelit loh. Ya, syuh itu lebih pelit, lebih kikir, lebih bakhil. Ya, alias bahil kuadrat. Saya sering istilahkan orang bakhil ini yang disebut syuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau perlu kentutnya nggak dikasih orang. Kalau dia kentut, ambil plastik tuh, bungkus, kantongin, supaya orang
nyium baunya, saking pelitnya. Ya, bahil kedekut. Ini yang Rasul sampaikan kepada kita. Ittaqus syuhha, takutlah kalian akan bahil kuadrat, sangat bakhil. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena bakhil kuadrat ini, sangat bakhil ini membinasakan orang sebelum kalian. Siapa? Seperti siapa? Qarun. Qarun hartanya nggak terhitung banyaknya, nggak terhitung jumlahnya, begitu banyak, begitu besar, namun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dihancurkan semuanya rata dengan tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis. Karena apa? Kesombongan dan kebakhilannya. Waliyadzubillah. Ya, makanya sekarang ini banyak orang cari harta karun, berasal dari korun. Ya, cari harta karun di mana-mana, sebanyak-banyak, siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Kalau sudah begini, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masihkah kita mengejar dunia? Masihkah kita melupakan akhirat kita? Padahal akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, negeri akhirat itu jauh lebih baik bagi kalian daripada dunia. Ya, dalam surah Al-Qiyamah bagaimana Allah berfirman, wujuhu yawma idzin, nah apa, bukan apa, surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Ya, orang-orang yang mengharap akhirat, wajah mereka berseri-seri. Di hadis disebutkan apa? Ada apa? Di wajahnya itu gurran muhajjalin min atharil wudu, ada cahaya. Seperti kalau kita lihat kuda dalam kegelapan, di kepalanya itu, di dahinya, ke hidungnya itu ada warna putih di depannya, yang kelihatan cuman itu yang dimaksud dengan gurran muhajjalin. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang selalu beramal saleh, wajah mereka berseri-seri, terang. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak ada gunanya harta benda, anak-anak, gak ada gunanya lagi, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang jernih, hati yang bersih. Ya, subhanallah ya akhi, kalau sudah begini, mana yang kita pilih? Apakah kita memilih dunia atau kita lebih memilih akhirat? Akhirat itu hanya dua ya akhi. Ketika orang memilih dunia, melupakan Khalik, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana tempat kembali kita?
waliyadzubillah, kita akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kita akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kalau kita memilih akhirat, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Yang mana yang akan kita pilih? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Hari di mana wajah manusia, wajah kita kelak, ada yang hitam dan ada yang putih. Hanya ada dua. Ada yang wajahnya hitam dan wajahnya putih. Antum yang sekarang wajahnya hitam, insya Allah kalau antum beriman, beramal soleh, kita bawa hingga kita meninggal dunia, kelak wajah kita akan putih berseri-seri. Antum yang wajahnya di dunianya putih-putih, ya, tapi kufur, mengingkari al-haq, di hari kiamat nanti wajahnya berubah menjadi hitam. Itu saja. Orang kafir wajahnya hitam, orang Islam yang beriman wajahnya putih. Ya, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, kepada mereka orang yang wajahnya putih dikatakan akafartum ba'da imanikum. Kenapa kufur lagi sesudah beriman? Sesudah dengarkan ayat-ayat, dengarkan hadis-hadis Rasul, sampai di rumah kita cemoohkan, bisa aja nih Ustadz ngomongnya, apa sih, dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis, khaza, istihza, mengejek-ejek, waliyahzubillah. Kenapa kalian kufur lagi sesudah beriman, sesudah mendengarkan nasihat, ajakan, bimbingan, ayat-ayat disampaikan, hadis disampaikan, kita pun kufur. Na'udzubillah waliyadzubillah. Akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Fadhuqul adzab bima kuntum takfur. Rasakan siksaan itu akibat kekufuran kalian. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum, adapun orang yang wajahnya putih berseri-seri, ya, apa kata Allah? Fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, mereka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal selama-lamanya dalamnya. Akhinal kiram, azani Allah wa iyyakum, kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki wajah yang putih, memiliki hati yang jernih ketika kita menghadap Allah dalam keadaan memiliki qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari murka Allah, selamat dari maksiat dan dosa, selamat daripada cinta dunia. Yang terakhir, antum semua pernah dengar tentang surga dan neraka. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal ini kepada para sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah SAW memasuki surga Allah, dia merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya, segala kenikmatan.
yang sering disampaikan kepada kita, malam ainan ra'at wala udhun samiat wala khatar fi qalbil basar. Mata enggak pernah lihat, tidak pernah terlintas di hati kita, ya. Telinga enggak pernah dengar. Itu kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Mata kita enggak pernah melihat, telinga kita enggak pernah mendengar, enggak pernah terlintas di hati kita, enggak pernah terlintas. Segala keindahan, kemegahan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta surganya yang paling bawah tidak ada apa-apanya. Rasulullah sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya neraka jahanam, waliyadzubillah, dibawa oleh malaikat untuk melihat neraka jahanam dan segala bakaran yang ada di dalamnya, segala bakaran yang ada di dalamnya, segala siksaan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada para sahabat. Apa hadisnya yang disampaikan Rasulullah SAW? Masyhur, sering disampaikan oleh para asatidah. Apa hadisnya? Rasul bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira faghattan sujuhum wa hum hunain." Apa kata Rasulullah? Kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku sudah ketahui, karena surga sudah diketahui oleh Rasulullah, surga telah dimasuki oleh Rasulullah, neraka telah dilihat oleh Rasulullah SAW. La dhahiktum qalila, sungguh kalian akan sedikit tertawa. Kita akan serius, kita akan bersemangat, kita akan bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk akhirat kita. Wa bakaitum katsira, dan kita akan banyak menangis. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Faghatta aydihum faghatta wujuhum wa hum hunain. Dia tutup wajah mereka, tutupi dengan pakaian, dengan bajunya, mereka menangis. Al-buka min khasyatillah. Mereka para sahabat menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menangis karena khawatir jika mereka termasuk ahlun nar, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itu para sahabat. Faqatta wujuhahum wa hum hunain. Mereka tutupi muka mereka dan mereka menangis sesungguhkan. Menangis atas peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka takut kalau mereka termasuk salah satu penghuni dari api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Pertanyaan saya yang terakhir, siapa yang sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka jahanam? Padahal dia masih hidup. Siapa yang ditetapkan dimasukkan neraka jahanam yang paling rendah? Yang pertama yang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam sedangkan dia masih hidup adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Tabbat yadah Abi Lahab wa tab. Orangnya masih hidup.
Karena Allah sudah memastikan dia tidak akan dapat hidayah sampai matinya. Karena permusuhannya kepada Rasul yang begitu kejam, yang begitu keras, didukung oleh istrinya. Waliyadzubillah. Siapa yang telah katakan dimasukkan neraka jahanam yang paling ringan? Abu Talib. Ya kan? Abu Talib ketika menghadapi sakratul maut, Rasul katakan, ya Abu Talib, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Fasakata Abu Talib. Ketika dia menghadapi sakratul maut, Rasul katakan, wahai pamanku Abu Talib, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Fasakata Abu Talib. Diam Abu Talib, tidak bergeming. Di kiri kanannya ada Abu Sufyan, Abu Jahal. Ya, terus dipus, jangan ikuti, jangan, apa engkau mau tinggalkan Tuhan nenek moyangmu? Ya, jangan tinggalkan Tuhan kita. Sampai menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Talib Allah tetapkan sebagai penghuni neraka jahanam yang paling ringan, yang paling sedikit bakarannya, sebatas telapak kaki hingga batang kakinya. Namun apa kata Rasulullah? Namun apa kata Rasulullah? Siksaan yang ringan ini, yang sedikit ini, mendidihkan otaknya, mendidihkan otak orang tersebut, sehingga dia mengatakan, ya Allah, tidak ada yang lebih berat siksaannya kecuali saya. Bagaimana pula dengan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam? Bagaimana pula dengan orang-orang munafik yang mereka berada di keraknya api neraka jahanam? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Kalau kita buang batu sampai ke dasarnya, tunggu waktu 10 apa? 10.000 tahun baru sampai ke dasarnya. Ya, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Masihkah kita lebih memilih dunia dari akhirat? Masihkah kita lebih memilih neraka dari surga Jannatun Naim? Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini, saya, antum semua, ummahat wal aba, ya, ikhwan dan akhwat, kita berharap kita tidak cenderung kepada dunia. Kita tidak lebih memilih dunia daripada akhirat. Kita peruntukkan jiwa raga kita bagi Allah, bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. La syarika laka, ya, la syarika lah, wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Ya, mudah-mudahan kita selalu mengisi hidup kita dengan iman serta amal-amal saleh. Kita selalu berusaha untuk muhasabatun nafs, memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita terus mengisi hari-hari kita dengan perbanyak amal, dan mudah-mudahan amal itu amal-amal yang soleh yang akan dapat menjadi bekal yang terbaik bagi kita untuk menghadap Allah di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab.